Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gitu. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, selamat siang ya. Hari ini kita akan mengadakan sosialisasi program pertukaran mahasiswa merdeka atau disingkat PMM. Nah, tentunya harapan saya teman-teman mahasiswa itu kemarin kita sudah share untuk buku panduannya, bagaimana tahapan-tahapan pendaftaran dan bagaimana nanti teknis pelaksanaan itu sudah tersedia di dalam buku panduan yang sudah kita berikan ke masing-masing kelompok angkatan. Nah, cuman memang ketika apa? Ketika kita memberikan buku panduan tersebut ya, tentunya tidak dibarengi dengan jumlah peminat ya, jumlah peminat untuk program program pertukaran mahasiswa ini. Nah, program pertukaran mahasiswa sendiri ini, oke, sebelum kita mulai kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu ya. Uh, Al-Fatihah. Oke, ya. Nah, uh, untuk memulai kita tetap ini dulu ya, membaca buku panduan dari file yang sudah saya share ya. Nah, sebelum saya berikan materi, seharusnya memang ini ya, cukup membaca dari file, seharusnya setidaknya kalian sudah memiliki pandangan ya. Cuman memang mungkin kalau sekedar membaca saja itu masih kurang greget ya. Nah, mungkin sebelum kita mulai, mungkin ada yang sudah membaca ya file panduan atau slide sosialisasi. Itu nanti mungkin sebelum saya mulai, bisa dari teman-teman mungkin ada yang ingin langsung bertanya, silakan ya. Karena nanti apa yang saya sampaikan bisa jadi hampir mirip seperti file sosialisasi yang sudah saya bagi. Silakan kalau ada yang ingin bertanya terlebih dahulu. Oke ya, belum ada yang bertanya ya. Nah, di sini ada eh, program ya, namanya pertukaran mahasiswa merdeka, di mana program pertukaran mahasiswa merdeka ini itu merupakan salah satu dari 8 jenis kegiatan atau program untuk kampus merdeka ya. Jadi di kampus merdeka itu total ada 8 kegiatan ya. Nah, salah satunya ini adalah pertukaran mahasiswa, di mana nanti kalian itu akan ikut mata kuliah di kampus lain ya. Kalau dulu sebelum sebelum Pak Menteri yang baru ini, Pak Nadiem Makarim itu ada kampus Merdeka, dulu memang sudah ada pertukaran mahasiswa, tetapi lebih ketat ya, lebih ketat dalam artian harus ada MOU terlebih dahulu antar perguruan tinggi ya, dan paling nanti maksimal satu perguruan tinggi itu mengirim satu atau dua mahasiswa untuk melakukan studi di kampus yang dituju ya. Nah, untuk tahun ini ya itu baru dimulai program Kampus Merdeka, di mana mahasiswa di seluruh Indonesia itu diberikan kebebasan seluas-luasnya ya. Itu nanti kalau kita lihat kuotanya itu untuk seluruh Indonesia itu ada 20.000 ya, 20.000 mahasiswa yang seharusnya bisa ikut dalam program pertukaran mahasiswa ini ya. 20.000 mahasiswa se-Indonesia itu nanti bebas memilih tempat
ini apa namanya tujuan atau pengen kuliah di mana. Bahkan ya kalau di kampus Merdeka ini itu bisa jadi mahasiswa itu dibebaskan memilih mata kuliah bebas ya. Bebas dalam artian bukan yang produktif. Itu juga boleh ya. Jadi nanti misalnya kalian ikut mata kuliah tentang manajemen ya. Oke, kalian ngambil mata kuliah tentang tema manajemen di kampus lain. Itu boleh ya, boleh seperti itu. Nah, itu sedikit perkenalan ya kampus Merdeka atau pertukaran mahasiswa. Nah, manfaatnya apa sih dengan kita mengikuti kegiatan kampus pertukaran mahasiswa ini? Nah, untuk eh, jumlah SKS-nya itu adalah 20 SKS. 20 SKS di sini itu berarti eh, anggap kita satu semester ya 20 SKS ini. Kemudian manfaat berikutnya yaitu mendapat berbagai dukungan insentif selama mengikuti program. Kemudian yang berikutnya yaitu isi ruang-ruang perjumpaan dengan mahasiswa lain dari berbagai daerah di seluruh tanah air ya untuk merajut nilai-nilai persatuan. Nah, ini yang tidak kita dapatkan kalau kalian kuliah di Unisnu ya. Di Unisnu sendiri bisa kita lihat itu 95% atau bahkan 98% mahasiswanya itu berasal dari Jepara. Nah, kalau kalian ikut di program pertukaran mahasiswa ini, kalian akan ketemu berbagai macam mahasiswa dari program dari daerah lain ya di seluruh Indonesia. Kemudian merasakan nuansa kebinekaan dan menanamkan jiwa toleransi dalam bingkai NKRI dan cinta tanah air. Kemudian memperkuat dan memperluas kompetensi akademik melalui pengalaman belajar di luar program studi. Nah, ini yang ditekankan itu adalah justru nanti kalian akan memilih belajar untuk mata kuliah di luar program studi. Jadi teknik informatika ya nanti yang kalian pilih mata kuliahnya non teknik informatika. Kemudian jadilah calon pemimpin bangsa yang integritas, yang memahami keberagaman dan arif mengelola kekayaan sumber daya untuk membangun bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Ya, jadi ini manfaatnya. Kemudian tentunya ada persyaratan ya, persyaratan untuk mengikuti program ini. Ya, jadi syaratnya itu yang pertama adalah mahasiswa S1 non vokasi. Non vokasi itu bukan apa ya? Bukan D4 ya. Kalau D4 kan memang secara S1 ya. Bukan program apa namanya? Politeknik ya, tapi memang S1 murni. Kemudian aktif pada semester 3, 5 dan 7 dari PTN PTS di seluruh tanah air. Jadi pelaksanaan ini nanti itu di bulan Agustus ya pelaksanaannya dimulai itu. Jadi nanti di semester ganjil yaitu nanti yang saat ini kalian masih semester 2 berarti ya nanti semester 3 dan seterusnya. Yang masih semester 4 ya nanti semester 5, yang sekarang semester 6 berarti nanti ketika program ini jalan kalian sudah masuk di semester 7. Kemudian memiliki IPK minimal 275 atau memiliki pengalaman prestasi non akademik tingkat daerah atau nasional ya dibuktikan dengan dokumen sahih. Jadi misalnya kalau IPK kalian itu di bawah 2,75 itu boleh mendaftar kalau memiliki pengalaman atau prestasi ya. Non akademik itu bisa olahraga ataupun bidang yang lain tuh. Tapi ya setidaknya kalau untuk swasta IPK 275 itu sangat mudah sekali ya. Kemudian memiliki kemampuan dan peluang untuk mengembangkan penalaran, wawasan serta integritas kreatif dan inovatif. Kemudian tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik pada perguruan tinggi pengirim atau perguruan tinggi asal. Kemudian bersedia mentaati seluruh ketentuan tertulis pada buku POB. POB itu Pedoman Operasional Baku, Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Ini pun juga sudah saya share ya file ini. Kemudian juga mendapat rekomendasi dari PT asal dan izin orang tua atau wali. Ya, jadi memang tetap ada surat ini ya dibolehkan dari orang tua. Ya. Kemudian, nah, apa itu pertukaran mahasiswa merdeka? Ya.
pertukaran mahasiswa dalam negeri ya antar pulau selama 1 semester. Oke, ternyata di sini ditekankan antar pulau ya. Jadi bukan antar provinsi ya. Misalnya kalian di Jepara nanti ngambilnya di Jawa Timur atau di Jakarta ya. Ternyata ini adalah antar pulau ya. Berarti nanti kalian bisa di Sumatera, Kalimantan gitu. Malah lebih jauh ya. Selama 1 semester yang memberikan pengalaman kebinekaan Nusantara dan sistem alih kredit antar perguruan tinggi setara 20 SKS. Nah, nanti yang didapat apa sih? Yaitu mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan soft skill mahasiswa agar mampu berbaur dengan beragam latar belakang untuk meningkatkan nilai persatuan dan nasionalisme. Nah, ini yang kalian dapat ya kalau nanti kalian bergabung ke sini. Ya, itu nanti kalian akan ketemu berbagai macam mahasiswa dari kampus lain. Ya, kemudian memberikan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain melalui sistem alih kredit untuk memperkuat dan memperluas kompetensi. Ya, sekali lagi ini yang nanti akan kalian ambil itu mata kuliah non prodi ya. Jadi di luar kompetensi prodi. Harapannya apa? Memang selama ini kelemahan lulusan S1 dulu itu memang taunya ya di seputar prodinya. Padahal nanti di tempat kerja itu nanti mau tak mau nanti kita akan ketemu dengan pengalaman atau dituntut kita untuk belajar misalnya tentang apa ya paling gampang misalnya tentang manajemen ya dan lain-lain ya itulah makanya kita eh, ini dengan kegiatan pertukaran mahasiswa ini itu kita bisa memperluas kompetensi di luar prodi, kemudian memberikan pengalaman kebinekaan melalui berbagai kegiatan dengan modul Nusantara ya. Nah, kemudian bagaimana caranya mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka, yaitu nanti nah ini secara otomatis melalui sistem itu kamu akan dikirim ke salah satu kampus di luar pulau domisilimu untuk mengikuti proses pembelajaran dengan skema ya. Jadi sekali lagi ini di sini ditekankan luar pulau ya. Jadi kalian tidak di Pulau Jawa ya. Nah, itu ibaratnya apa ya? Di luar pulau nanti kalau kalian yang sama sekali belum pernah keluar pulau ya ibaratnya itu pengalaman luar biasa ya. Nah, ada 3 skema ya untuk kegiatan pertukaran mahasiswa ini. Itu yang pertama adalah sebanyak 20 SKS itu ditempuh seluruhnya di PT penerima dilaksanakan secara luring. Jadi memang ini direncanakan memang full luring ya. Kalau ini yang skema pertama. Jadi nanti kalian akan selama 1 semester yaitu di PT penerima atau kombinasi ya, kombinasi itu 20 SKS ditempuh dengan cara 10 SKS itu di PT penerima secara luring dan 10 SKS di PT pengirim atau PT asal yaitu Undisnu secara daring. Jadi ya ini kalau yang skema kedua ini mau tak mau ya berarti kalian tetap ke sana ya, keluar pulau itu ya, tetapi hanya 10 SKS, kemudian sisa 10 SKS-nya itu kalian lakukan secara daring ya. Kemudian skema yang ketiga yaitu 20 SKS kombinasi, yaitu beberapa mata kuliah di PT penerima secara luring ya. Jadi ini kalian ke PT tujuan ya, perguruan tinggi tujuan itu datang secara luring. Kemudian 10 SKS di PT Mitra ya, PT Mitra secara daring. Nah, PT Mitra ini berarti kampus lain selain PT penerima. Jadi nanti kalian akan kuliah di 2 perguruan tinggi ya. Nah, ini nanti bisa memilih ya. PT Mitra itu berarti PT lain selain PT penerima. Itu 10 SKS secara daring ya. Itu seperti itu atau kembali di PT pengirim asal secara daring. Kalau ini ataunya ini sebenarnya sama ya seperti skema 2 ini ya. Nah, ini skema ketiga seperti ini. Jadi benar-benar apa ya 2 kampus yang berbeda ini, PT penerima dan PT mitra. Kemudian selain ini itu juga mengikuti kegiatan modul Nusantara setara 2 SKS dan dibimbing oleh dosen modul Nusantara dengan 4 kegiatan pokok
yaitu kebinekaan, inspirasi, refleksi, kontribusi sosial. Ya, ini sudah termasuk ini apa belum ya? 2 SKS lagi. Mungkin ini berarti tambahan ya. Jadi selain kalian memilih makul-makul ini ya 20 SKS, itu nanti ada tambahan 2 SKS modul Nusantara. Ya, ini untuk mengajarkan kebinekaan ya, inspirasi, refleksi dan kontribusi sosial. Kemudian untuk modul pembelajaran itu terdiri dari ada RPS ya. Ini kan berarti yang modul pembelajaran berarti modul mata kuliah yang nanti akan kalian pilih ya di kampus lain atau kampus tujuan. Ya, ini ada RPS ya, nanti kayak dokumen RPS seperti biasa ya. Kemudian ada silabus, jadwal, media pembelajaran, metode pembelajaran dan daftar pustaka. Ya, bentuknya ini berupa dokumen atau file dapat diakses oleh peserta. Kemudian materi kuliah ya 14 minggu. Itu ada panduan pembelajaran modul, ada slide PPT, video tutorial, tugas-tugas, project, latihan, instruksi kerja mandiri, logbook dan lain-lain. Nah, ini bentuknya materi pembelajaran jarak jauh dengan Zoom, Google Meet ya ataupun lain-lain. Kemudian tugas atau assessment ini nanti panduan ujian dan sistem penilaian, ada bank soal ya, soal UTS dan UAS. Ya, ini nanti diakses oleh peserta dalam bentuk dokumen ya atau file. Kemudian daftar pustaka, ada textbook, handbook, diktat kuliah, jurnal ataupun artikel ilmiah ya digital. Ini dapat diakses oleh peserta juga. Kemudian modul Nusantara ya, modul Nusantara ini yang tambahan 2 SKS tadi ya, nanti bisa kalian baca sendiri ya, karena untuk modul Nusantara ini ya secara umum saja, ini kebinekaan ya. Oke, itu kemudian apa saja dukungan insentif ya yang kalian dapat, yaitu yang pertama ya. Jadi ini nanti itu tetap ada proses seleksi ya. Jadi walaupun kalian daftar ya, itu tidak serta-merta langsung diterima ya, karena itu nanti kalian bersaing ya dengan seluruh mahasiswa dari Indonesia ya, karena jumlahnya terbatas ya 20.000 mahasiswa. Kemudian yang pertama ada bantuan biaya transportasi tiket pesawat ya, kelas ekonomi dan atau kereta ya, maksimum kelas eksekutif. Ini kalau kereta. Nah, ini biayanya itu at cost. At cost itu berarti tarifnya piro ya, pada saat itu beda-beda ya tentunya. Kemudian bantuan biaya rapid antigen sebanyak 2 kali ya, pergi dan pulang. Jadi nanti kalian dapat biaya ini rapid 150.000 untuk 1 kali perjalanan. Kalau 2 kali ya berarti 300.000 ya. Kemudian bantuan UKT, uang kuliah tunggal ya. Jadi misalnya sebelumnya misalnya kalian kemarin penerima bantuan sebelumnya ya, penerima beasiswa dari negara seperti KIP dan lain-lain tidak akan menerima bantuan UKT ya. Dan ini at cost ya, at cost maksimal 2.400.000. Dan ini bantuan UKT ini untuk perguruan tinggi asal ya. Jadi bukan perguruan tinggi tujuan ya. Jadi nanti bantuan ini itu digunakan untuk membayar biaya yang ada di Unisnu ya. Kalau misalnya UKT-nya itu di bawah 2,4 ya, maka akan sesuai biayanya 2,4, di bawah 2,4 ya. Kalau lebih dari 2,4 itu yang didapat itu 2,4 maksimal ya. Jadi misalnya kalau biaya UKT di Unisnu berapa ya? Ya itu nanti bisa kalian lihat sendiri ya, apakah ini pokoknya batas maksimalnya 2.400.000. Kemudian bantuan biaya hidup selama 4 bulan. Jadi satu semester kan hitungannya kan 14 pertemuan dan dua, eh, dua ujian yaitu UTS dan UAS. Jadi sekitar 16 minggu. 16 minggu itu sekitar 4 bulan. Ya, 4 bulan itu nanti kalian akan mendapat bantuan hidup selama 4 bulan itu 700.000 per bulan. Kemudian bantuan biaya akomodasi itu 500.000 per bulan. Kemudian bantuan biaya pulsa itu 800.000 per semester. Ya, itu akan diberikan jika belum menerima bantuan dari PT atau Kemdikbud. Ini.
biaya pulsa ya. Jadi ini adalah benefit ya yang atau insentif yang nanti akan kalian peroleh. Kemudian tahapan pelaksanaan ya itu pendaftaran yang pertama kemarin ini Mei sampai Agustus ini untuk pendaftaran PT ya, PT dan dosen di MBKM. Jadi selain di Unisno ya, di Unisno itu selain mahasiswa yang mengikuti pertukaran pelajar ya, dosen di Unisno itu juga membuka mata kuliahnya di pertukaran pelajar ini, pertukaran mahasiswa ini. Artinya dosen di Unisno itu nanti juga akan menerima mahasiswa dari pulau lain ya, pulau lain nanti yang akan ke Unisno ya, seperti itu. Kemudian oke. Kemudian pelaksanaan ya itu ini mahasiswa mendaftar ya di website MBKM itu mulai 4 Juni sampai sampai seharusnya kemarin sampai 27 Juni ya, tetapi diperpanjang sampai 2 Juli ya. Jadi ini masih ada 2 hari lagi ya. Nah, ini nanti akan ada proses seleksi, penetapan dan pengumuman untuk mahasiswa. Itu nanti sekitar minggu pertama Juli sampai minggu pertama Agustus ya. Kemudian berikutnya ya. Jadi sekali lagi ini akan ada seleksi ya. Tidak semua mahasiswa yang mendaftar itu langsung diterima. Jadi jangan khawatir ya wis langsung daftar enggak apa-apa. Kemudian yang kedua, pelaksanaan dan monitoring. Itu minggu kedua Agustus 2021 sampai Februari 2022 ya, sekitar ini. Ini termasuk monitoring juga ya, bukan cuma pelaksanaan aja. Kemudian mahasiswa mengikuti pembelajaran akademik di PT tujuan atau PT penerima, PT pengirim dan atau PT mitra ya, tergantung skema yang nanti kalian pilih. Kemudian mahasiswa mengikuti kegiatan modul Nusantara di PT penerima dan mendapatkan pendampingan oleh dosen pembimbing modul Nusantara. Kemudian ketiga, PT memberikan laporan perkembangan program kepada tim Supokja pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, kemudian berikutnya adalah evaluasi dan rencana tindak lanjut. Mahasiswa menyelesaikan program pertukaran mahasiswa merdeka, kemudian kembali ke PT pengirim. Kemudian PT penerima dan PT pengirim berkoordinasi memberikan kredit nilai SKS itu nanti berapa. Kemudian mahasiswa melakukan rencana tindak lanjut di PT pengirim dan ini opsional ya. Itu biasanya kalau misal mahasiswa itu sudah dapat nilai ya sudah itu selesai itu. Tapi kalau mau dilanjutkan terus ya pasca setelah kegiatan pertukaran mahasiswa ya itu juga boleh ya, nanti rencana tidak lanjutnya itu apa. Nah, bagaimana cara mendaftarkan diri itu nanti silakan kalian mengakses di sini kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Itu nanti silakan kalian daftar ya, daftar itu gratis ya, daftarnya gratis ya. Kampus Merdeka. Duh. Oke, ini ya kemdikbud.go.id. Itu nanti kalian mendaftar sebagai mahasiswa ya. Nah, nanti register aja daftar program ya, program Kampus Merdeka. Nah, ini pun ada banyak ya, ada banyak, tidak cuman pertukaran mahasiswa saja, tapi ada juga magang ya, ada studi independen dan ada kampus mengajar ya. Terus yang akan dibuka itu nanti ada Indonesia International Student Mobility Award, kemudian ada membangun desa, KKN tematik dan proyek kemanusiaan. Nah, ini ada
ada 8 kegiatan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Oh, ada 9 ternyata ya. Ada riset, penelitian, kemudian wirausaha ya. Nah, nanti ini kita fokus ke sini, pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi nanti periode registrasi itu terakhir 2 Juli. Jadi masih ada kesempatan. Nah, ini kalau kalian klik nanti, oke, ini karena saya sudah login ya. Nah, ini tampilan login untuk dosen mungkin berbeda ya. Nanti silakan kalian daftar sendiri di link yang sudah disediakan di sini. Nah, nanti silakan kalian koordinasi dengan prodi ya, dan PIC PT Pengirim. PIC untuk kegiatan ini itu KUI ya. KUI itu Kantor Urusan Internasional Unisnu ya. Atau nanti kalian bisa koordinasi dengan prodi, di tingkat prodi juga bisa. Kemudian kalian mendaftar ya untuk mendapatkan akses akun mahasiswa. Kemudian berikutnya, nah, memilih mata kuliah yang ditawarkan PT Mitra ya, atau PT pengirim ya, tujuan ya. Kemudian unggah dokumen persetujuan PT pengirim ya, kemudian akses informasi penetapan PT penerima, kemudian menuju ke lokasi PT penerima untuk mengikuti pembelajaran secara luring dan atau daring. Itu ya, jadi tahapannya ini ya, kalian bisa langsung daftar sendiri juga tidak apa-apa, tetapi setidaknya begitu kalian mendaftar itu kalian laporan di prodi itu, kemudian mengikuti kegiatan modul Nusantara sesuai jadwal bersama dosen pembimbing dan mentor. Nah ini ya yang dilakukan oleh PT peserta itu, misalnya kalau Unisnu kan berarti ikut berpartisipasi. Itu ini tugas dari universitas atau prodi ya, itu mendorong dan memotivasi mahasiswa untuk mendaftar pertukaran mahasiswa merdeka ya. Jadi memang bagi saya itu kalau kalian tidak mendaftar ini itu eman-eman tidak mendapat pengalaman ya. Kalau kalian cuman mengikuti kuliah di Unisnu saja ya. Itu walaupun misal ya, ini kita berpikir berpikir apa ya, eh, misalnya yang kalian tuju itu di luar pulau ya, di luar pulau. Nah, bisa kita lihat itu di banyak sekali perguruan tinggi yang bagus itu kan memang berada di Jawa ya. Dan bisa jadi kalau misalnya kalian di luar pulau itu eh, kampusnya itu ya mungkin sama seperti Unisnu ya, bisa sama, bisa lebih baik ya, atau bisa jadi di bawah ya, di bawah Unisnu. Karena apa? Karena di luar pulau Jawa itu. Nanti kalian yang akan menilai ya, tetapi bukan itu yang nanti akan kalian dapatkan. Yang kalian dapatkan itu adalah pengalamannya ya, pengalamannya ketemu orang-orang baru ya, komunikasi ya, ibaratnya kalian tidak cuman di kandang saja ya, ibaratnya kalian ketemu wong itu nanti pengalamannya akan lebih banyak ya. Itu jadi nanti harapan saya kalian bisa mengikuti kegiatan ini ya, eh, apa banyak banyak manfaatnya ya. Itu oke, mungkin itu ya, kalau ada yang ditanyakan silakan ya. Silakan kalau ada yang bertanya ya. Boleh Mungkin mau langsung. menambahkan Pak Kaprodi. Oh ya, monggo monggo Pak Gentur. Ya, ini jadi gini teman-teman mahasiswa, istilahnya kalau kita keluar Jawa ini piknik tapi kuliah kan itu ya. Dianggap aja kayak gitu karena apa, kita satu ke tempat sana dibiayai oleh pemerintah ya. Jadi nanti teman-teman mana berinteraksi dengan yang di lain pulau, bagaimana keadaan
infrastruktur di lain pulau. Jadi silakan teman-teman mumpung ada apa ini ya, promo gratis piknik lah istilahnya ya. Ya. Dianggap aja kayak gitu. Ya. Mungkin tambahan saya itu Pak Kaprodi, matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Gentor ya. Nah, itu sudut pandang yang menarik ya. Jadi anggap aja itu piknik ya. Belajar sambil piknik ya. Nanti kalian keluar pulau ya. Kalian kan misalnya cuman neng Jepara tok ya. Paling ada misalnya neng Semarang atau ke Jogja ya. Tapi sama sekali belum pernah merasakan situasi di luar Pulau Jawa itu seperti apa. Nah, itu ini merupakan kesempatan yang bagus ya. Aja kuwatir, ora usah wedi, ora usah minder. Oh, aku saka Unis, oh aku belum punya skill apa-apa ya. Itu kalian jangan minder ya. Mahasiswa tujuan sana ya. Nanti kita akan ketemu banyak orang itu dengan berbagai macam pendidikan yang campur-campur itu. Jadi orang ngetoro ya, orang ngetoro itu anggap aja tujuan tujuan dari dari apa? Ya ibaratnya itu kalian sinau bareng karo mahasiswa-mahasiswa lain dari seluruh Indonesia. Itu nanti nggak kelihatan yang menonjol itu yang mana itu orang ngetoro ya. Kasarannya seperti itu ya. Ini kan filenya sudah saya bagi ya di grup kelas ya, sosialisasi 14 Juni ya. Silakan dibuka di grup grup kelasnya, grup kelas yang ada Kaprodi ya, bukan grup kelas biasa ya. Tapi dibuka di grup kelas biasa. Saya sudah memberikan 3 file ya. Jadi nanti silakan sesuai ini ya, misalnya ini belum saya share screen ya. Share screen dulu ya. Itulah mengapa apa ya, harapan saya masing-masing kalian itu silakan bergabung ya atau jangan keluar dari grup kelas yang ada dosennya karena itu sebagai informasi ya. Misalnya ini angkatan 2018 ya, angkatan 2020 ya. Ini eh, sudah saya share ya ini berbagai macam filenya, itu silakan dibaca ya. Silakan dibaca, dipelajari ya. Piye piye apa langkah-langkah atau petunjuknya beserta link ya, link pendaftaran ya. Kampus Merdeka, kalian ketik di Google aja muncul loh Kampus Merdeka itu ya. Misalnya ini Kampus Merdeka ya. Kampus Merdeka ya, nanti nah halaman pertama kan kampusmerdeka.kemdikbud.go.id itu. Nah, kemudian apa? Silakan kalau ada yang bertanya lagi ya. Oke, boleh chat ya. Boleh chat atau boleh langsung ngomong juga boleh. Silakan ya. Oke, silakan kalau ada yang bertanya ya atau tanggapan ya. Oke,
eh untuk ini ya, konversi konversi SKS atau konversi mata kuliah. Jadi nanti untuk kalau kalian ikut ini dan lolos, itu nanti kan kalian mengambil misalnya yang skema satu ya. Skema satu itu kalian mengambil penuh 20 SKS ya. Itu nanti bisa jadi mata kuliahnya kan wis makna beda dengan mata kuliah yang ada di Proditif ya. Nah, untuk aturan di Unisnu itu memang apa nama mata kuliah itu tidak bisa dimasukkan nama mata kuliah dari kampus lain ya. Jadi nanti ketika kalian mendapatkan transkrip nilai itu hampir sama persis yang sudah saya berikan contoh yang punyanya Mas Rian itu kan ada transkrip nilai ya. Itu hampir semuanya itu tidak ada makulnya di proditif ya. Kalau temanya secara umum sih cloud computing ya. Tapi kan bisa kita lihat untuk nama course-nya itu banyak ya. Nama course-nya itu beda-beda dan itu nanti demikian pula kalau kalian mengambil di mata kuliah di kampus lain itu nanti jika nilainya sudah keluar, nah nilai yang keluar tadi itu nanti akan dikonversi ya akan dikonversi menjadi mata kuliah yang ada di Unisnu ya, atau di Proditif itu. Jadi yang nilainya keluar itu ditranskrip itu ya tetap makul Proditif ya. Nanti ketika apa namanya eh, ketika nilainya keluar dari kampus sana ya nanti kan ada transkrip ya tetap nanti bisa dilampirkan atau sebagai pendukung pendamping ijazah itu kalau menyatakan kalian pernah mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa. Oke, untuk daftar mata kuliah atau daftar kampus itu karena saya bisanya login itu sebagai dosen ya, maka ya tidak kelihatan dari tampilan saya. Silakan kalian daftar ya, daftar saja. Daftar itu gratis ya. Jadi kalian sebelum ngeklik setuju ya, memilih mata kuliah itu, nanti daftar daftar mata kuliahnya itu ada di sistem ya. Ya, ada di sistem ya. Di tampilan saya ya juga tidak kelihatan itu. Itu. Silakan kalian login atau mungkin ada yang eh, bersedia ini nge-share ini satu ya. Nanti kita coba dibagi-bagi atau coba sendiri ya. Tidak usah saya berikan contoh. Nanti silakan kalian pilih sendiri ya. Atau mungkin nanti silakan di screenshot aja nanti coba lihatkan ke saya. Oh ternyata ada gitu misalnya ya. Itu daftar kampus ya di sistem adanya itu di kampusmerdeka.kemdikbud itu. Silakan daftar dulu ya. Yang penting daftar di sistem terlebih dahulu ya. Gunakan email Unisnu ya. Sekali lagi gunakan email Unisnu. Jangan gunakan Gmail ya. Jangan gunakan Gmail. Itu. Gunakan email Unisnu AC ID. Oke, silakan kalau ada yang bertanya lagi. Oke, ini ya. Jadi kalian ke luar pulau ya. Ke luar pulau itu kan ibaratnya memang ini ya
tetap kita berpesan ya, berpesan untuk ini apa namanya, eh, jaga diri ya, kemudian berperilaku baik, sopan ya. Kita wong Jawa itu ya unggulkan unggah-ungguh ya, unggah-ungguh ya. Nah itu, nah itu Pak Gentor bilang itu loh. Nah siapa tahu malah ketemu jodoh ya, ketemu jodoh di luar pulau loh ya. Itu kan siapa tahu ya toh. Gitu ya. Silakan daftar ya, sekali lagi silakan daftar gratis ya. Nanti kalian akan bisa melihat pilihannya itu kampus mana saja yang bisa dituju ya, luar pulau ya, sekali lagi ini luar pulau. Oke, sudah nggak ada yang bertanya. Oke, eh, ini yang hadir Pak Gentor aja ya. Eh, oke, silakan ya. Jadi itu untuk semester 3, semester 5, semester 7. Oke, Pak Gentor kalau pengen nambahi, monggo. Cukup, Pak. Mungkin belum bisa di daftar apa di list untuk yang siap mengikuti ini ya. Untuk jumlah mahasiswanya kita belum bisa kalkulasi berarti ya Pak. Yang sudah on the way daftar tadi Mbak Linda. Mbak Linda ya? Atau sama Mbak Ira ini? Ya semuanya siap daftar Pak. Ya Oh toh, siap daftar ini kan. semuanya siap daftar. Cuma tinggal Oke. apa diisi apa enggak ya nggak tahu. Ya toh, yang penting kalian daftar dulu aja ke sistem ya, jangan sampai nggak daftar ya. Ya, kalau ini sudah nggak ada pertanyaan, saya pengen ngobrol eh, yang lain ya. Tit, sudah ini nggak ada pertanyaan. Jadi ini ya, sekali lagi saya apa ya, meminta ini kesadaran kalian ya, kesadaran kalian. Istilahnya sebenarnya saya nggak kepengen misalnya saya nunjuk ya, nunjuk nama, ini kamu harus ikut, ayo. Nah itu kesannya kok kepiye ya toh. Ya sebenarnya misalnya saya bisa melakukan itu ya, tetapi nek iso ya karena ini memang butuh banyak sekali pertimbangan ya, termasuk juga izin orang tua dan juga ada surat pengantar dari prodi ya. Itu memang butuh pertimbangan banyak ya, karena apa, kalian di luar pulau selama 6 bulan ya. Tadi ternyata itu hitungannya tetap 6 bulan tadi ternyata, sampai 6 bulan, bukan cuman 4 bulan sepertinya ya. Cuman nggak tahu ding, tadi dilihat aja atau nanti coba saya tanyakan ke KUI berapa total lama itu, apakah 4 bulan pembelajaran saja atau sampai 6 6 bulan full ya, karena memang tetap butuh proses ini ya, mengeluarkan nilai ya, terus untuk kerjasama atau komunikasi dari PT penerima dengan PT pengirim itu nanti untuk memastikan semuanya sudah clear gitu. Nah, oke itu ya. Jadi di dalam, kalau kalian login ke kampus Merdeka, oke ini saya share screen sebentar. Ya. Nah, jadi di kampus Merdeka ini memang ternyata bagus ya, bagus ya. Kalian bisa memilih program. Program itu ada banyak ya, ada pertukaran mahasiswa Merdeka ya. Ini memang yang selalu didorong oleh universitas ya. Terus ada kegiatan yang lain. Ini memang ada kampus mengajar kemarin itu ada sosialisasi, cuman memang
tidak saya teruskan karena ini lebih condong ke program studi pendidikan ya, kayak PBI Tarbiyah itu cocok ini kalau kampus mengajar, karena ini mahasiswa diminta untuk mengajar di SD, SMP, SMA. Itu kan kalau untuk produktif kan agak kurang cocok ya. Makanya ini tidak usah ikut ini. Nah, jadi kemarin itu Mas Sopo itu Mas Rian ya. Jadi kemarin Mas Rian itu mengikuti namanya Bangkit ya. Bangkit ini tidak tertulis di sini. Ya. Bangkit itu program untuk apa? Jadi yang memberikan course atau materi itu adalah dari industri ya. Jadi kalian bisa melihat kemarin dari transkripnya Bangkit itu Mas Rian, itu nama makulnya atau course itu ada belajar dasar pemrograman web, ini gampang ya, Google IT Automation with Python ya. Kemudian Google IT Support Professional Certificate, Google Cloud Computing Foundation. Jadi ini temanya Google semua dan ini resmi materi dari Google. Ibaratnya kalau Bangkit ini memang kelebihannya kita mengikuti eh, industri saat ini itu pakainya apa ya. Dan ini Bangkit itu kerjasama dengan Google ya. Jadi Kemendikbud itu kerjasama dengan Google. Ini pun program Bangkit yang tahun 2021 ini hanya tersedia 2000 bagi 2000 mahasiswa, dan Mas Rian pada saat itu daftar dan lolos ya, sehingga bisa mengikuti Bangkit ya. Dan ini benar-benar apa ya, ini memang 100% daring, artinya Mas Rian itu di Jepara ya, mengikuti kegiatan ini semua dan online ya. Materinya itu kemarin saya ketemu Mas Rian, terus saya tanya yang perlu dikuati apa mahasiswa itu nganu Pak, bahasa Inggris ya, bahasa Inggris yang perlu dikuati. Kenapa? Karena materinya itu banyak sekali yang menggunakan bahasa Inggris, dan bisa kalian lihat kemarin juga saya sudah share presentasi ya, final project, yaitu ini capstone project namanya, itu dikerjakan oleh kelompok, dan kalian lihat mereka mempresentasikan final projectnya itu dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris itu ya berarti memang mau tak mau ya dituntut untuk menggunakan bahasa Inggris ya. Tetapi ujung-ujungnya satu ya, ini cuman mental-mentalan aja ya. Kalau kalian siap mental ya, ini membuktikan kalau wong Jepara itu bisa ya. Jadi jangan takut kalian di Jepara sekalipun kota kecil itu kalian bisa ya, bisa bersaing. Ibaratnya 2000 mahasiswa itu kan kalau dibagi ke seluruh Indonesia itu kan sedikit sekali dibandingkan dengan program pertukaran mahasiswa tadi yang kuotanya itu 20.000 ya. Itu bisa dibilang sepersepuluhnya ya. Bangkit ini kuotanya hanya sepersepuluhnya ya, itu nanti juga bisa ya. Nah ini Mas Rian itu kan angkatan 2017 ya, seharusnya ini Mas Rian ini sudah semester 10 ya, semester 10. Ibaratnya sebenarnya ini ini aja yang apa sudah semester atas itu aja masih semangat ya, masih semangat sekali mengikuti kegiatan ini. Bahkan kemarin itu ketemu saya lagi ya Mas Rian, ini bisa kita lihat skornya AAA semua ya, kecuali ini final projectnya dapat B ya, tapi ini bisa kita lihat eh, baik ya, baik sekali. Nah terus kemarin Mas Rian metui saya terus bertanya, Pak ini saya boleh ikut program lagi apa enggak, program magang Pak itu. Nah saya pun kaget, loh ya ora apa-apa karepmu itu melu, ya ora apa-apa ya. Terus ini pun tanpa saya komando ya toh, jadi ini oke lah, akhirnya saya komando di sini. Untuk yang mahasiswa nanti semester 6 berarti nanti kan semester 7 kan ada program magang.
Cuman memang akhirnya nanti akan bertabrakan ya dengan pertukaran mahasiswa itu. Jadi pelaksanaannya ini hampir sama durasinya, itu sekitar 6 bulan. Misalnya klik aja ini ya, magang, terus kalian boleh daftar ya, boleh daftar. Nah ini ada banyak sekali, total posisi ada 1253. Jadi kemarin misalnya kalian filter misalnya programmer ya. Programmer itu nanti ada enggak sih lowongan atau magang programmer? Oh ada nyata ya, ini internship ya, Yayasan Hasnur Center back end programmer ya, ini di Jakarta Selatan. Misalnya diklik aja nanti ketemu durasinya berapa bulan lamanya. Kemudian ada data science programmer, ada developer. Nah ini di Mandiri ya, ini PT City Asia ini apa ya, itu ya. Jadi 20 SKS dilaksanakan 5 bulan ya. Itu ada front end programmer ya, game programmer di Agate ini juga ada ya, hardware programmer, mobile programmer. Ini perancangan satu data DPR RI. Loadingnya lama ya. Oke, kok lama ya. Oke, jadi Mas Rian itu kemarin itu daftar ya, daftar langsung di ada beberapa perusahaan startup yang juga membuka kegiatan magang itu. Misalnya ada Traveloka, terus ada tiket ya, tiket.com ya kan. Nah, tiket.com ini malah 3D Illustrator ya. Tapi ya tetap ada programmer atau DevOps ya, ini juga ada. Jadi kayak apa yang didapat Mas Rian ini ya, materi cloud computing ini kan kayak ini Google Compute Engine kan itu hampir sama seperti cloud computing ya atau DevOps ya. Kalau nama pekerjaannya itu DevOps ya, itu nanti cocok ya seperti ini ya. Jadi misalnya ada banyak ya UX designer ya. Ini banyak kan UI UX ya malahan di sini. Tapi ini pun juga boleh ya. Misalnya kalian basicnya IT pengen nyoba ke bidang UI UX ya, silakan ya. Silakan apply nanti untuk yang ngikuti program magang ya, itu nanti yang ini diutamakan yang saat ini semester 6 berarti, karena nanti kalian akan ikut program magang itu nanti silakan ikut, cuman ini akan diseleksi. Jadi nanti kalian akan melakukan interview atau wawancara dengan masing-masing perusahaan ini. Misalnya ini data platform ya. Nah ini dilihat apakah bisa remote ataukah harus datang ke lokasi. Nah ini pelaksanaannya kapan, 6 bulan mulai dari Agustus sampai Februari ya. Nah ini kriterianya apa saja, daftar pekerjaannya apa, nanti coba apply ya, nanti kalian akan diwawancara ya itu. Nah ini Mas Rian kemarin daftar di Traveloka ya. Nah kelebihannya kalau Mas Rian itu kan dia sudah punya sertifikat ini atau transkrip nilai dari kegiatan Bangkit, dan peluang untuk diterima magang di startup ini itu semakin besar ya. Apalagi misalnya kayak Traveloka itu kan dia termasuk salah satu pendukung kegiatan Bangkit ya. Nah, misalnya Giko Bangkit ya. Nah Giko Bangkit ini ini yang kemarin ya pas jadi mungkin nanti 2022 itu ada lagi program Bangkit ya. Nanti saya harapkan dari Mahasiswatif nek iso kalian daftar aja ya, mengenai diterima atau enggaknya kan nanti urusan belakangan ya. Jadi ada Google, Gojek, Tokopedia, Traveloka itu yang bergabung untuk mengerjakan kurikulum ini Bangkit itu. Jadi Traveloka pun sudah tahu kalau oh ini lulusan dari Bangkit ya.
Itu 3.000 ya, 3.000 mahasiswa. Oke, 3.000 mahasiswa. Learning path-nya machine learning ya, machine learning. Kemudian mobile development, cloud computing, ini milih salah satu ya. Jadi dari misalnya Mas Rian itu milihnya ini cloud computing, bisa kita lihat di transkripnya ya, learning path-nya dia memilih cloud computing gitu ya. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan. Yang penting kalian buka ya, wawasan kalian itu buka, jangan cuman apa ya, kalau kalian belajar di kampus saja itu bener ya, bener-bener masih kurang ya, ditambah dengan belajar dari tempat lain. Apalagi ini sekarang Kemendikbud membuka kesempatan luas-luasnya, yaitu refleksi ya, karena selama ini misalnya lulusan perguruan tinggi misalnya IT ya, IT itu banyak yang ini kurang siap untuk bekerja di industri. Kenapa? Karena memang perkembangannya industri itu cepat sekali ya, cepat sekali. Jadi memang kalau sekarang ini bisa kita lihat machine learning itu sudah masuk ke industri saat ini ya, misalnya Tokopedia ya, Traveloka dan lain-lain itu sudah pakai machine learning semua itu, dan ini sudah bukan teori lagi tapi sudah implementasi ya. Itu kalau di kampus itu memang yang diajari ya konsepnya itu, jadi belum sampai implementasinya itu ya ini kita apa, kalian apalagi ini sekarang sudah dibuka kesempatan ini, berarti ya udah gabung aja itu untuk lebih tahu oh ternyata machine learning itu di dunia industri itu seperti ini ya gitu. Oke, itu jadi nanti silakan kalian apa yang semester 6 boleh juga daftar ya, tetapi memang eh, untuk kegiatan magang itu yang semester 6 itu nanti ya tetap kalian bersaing dengan banyak orang ya, itu bisa jadi bahkan kalian tidak dihubungi ya, tidak dihubungi ya, karena kalian apa, proposalnya masih lemah ya, istilahnya untuk pengalaman organisasi atau pengalaman kerja. Kalau mahasiswa mungkin gak ada pengalaman kerja ya, kalau magang itu pengalaman organisasi ya. Pengalaman organisasi ya sebenarnya kayak apa, setelah mengikuti Bangkit sebelumnya nih ya bisa dimasukkan sebagai pengalaman organisasi itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain lagi, silakan ya, sini sudah setengah 3, nanti sudah 1 jam. Oke, silakan pertanyaan terakhir. Oke, tidak pakai email Unisnu. Oke, itu sudah ngelink belum? Artinya biasanya kalau kalian daftar itu nanti kalian akan diminta memasukkan NIM ya, NIM kalian itu nanti akan tersedot, itu nanti kalian akan mendapatkan data dari Dikti ya, isian lengkap ya, sama ketika saya juga daftar dosen ya, itu sekali lagi kalau misalnya belum terregister sebagai apa, hasil sedotan dari Forlab Dikti, itu sebaiknya kalian daftar lagi. Tetapi kalau wes kadung ya, wes kadung pakai pakai Gmail ya, dan sudah ngeling ya, sudah ngeling ya wes dilanjutkan aja gitu. Tapi sekali lagi saran saya gunakan email Unisnu karena itu adalah email resmi kampus ya. Itu dicek aja lagi Mas nganu apa namanya, di admin itu sudah benar-benar deteksi prodi dan lain-lain ya. Jadi dulu misalnya pas saya daftar ya, saya memasukkan NIDN nanti akan nyedot data dari Dikti ya, dan itu lengkap, datanya komplit, terus saya save dan benar itu, dan itu pakai email Unisnu ya. Oke. Oke, silakan kalau ada pertanyaan yang lain lagi. Kalau tidak ada pertanyaan yang lain,
saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini ya. Semoga nanti silakan nanti kalian komunikasikan dengan orang tua ya, kegiatan kampus Merdeka ini apa, pertukaran mahasiswa ini seperti apa ya. Ya memang waktunya mepet ya, tinggal 2 hari ya, itu nanti silakan komunikasikan. Nanti kalau kalian sudah mendapatkan izin orang tua dan kalian juga siap ya, nanti silakan menghubungi saya untuk nanti saya daftarkan kolektif ke KUI ya, sambil kalian daftar ke sistem ya, ke kampusmerdeka.kemendikbud itu. Oke, itu kalau sudah tidak ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan lagi nanti japri saja ya. Oke, kalau sudah sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.